Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Kita masih membahas mengenai KY dalam bahaya. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami anggota Komisi Yudisial Imam Ansori Saleh. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam Mbak Tasha. Iya, Pak Imam, KY itu ketika laporan Sarpin masuk pada 30 Maret, menyangka tidak sih Pak kemudian akan benar-benar ditetapkan dan dijadikan sebagai tersangka saat ini? Ya, tidak menyangka sama sekali. Jadi kami bekerja biasa aja. Walaupun ada laporan Pak Sarpin, saya pikir polisi akan tidak menindaklanjuti dengan jadi tersangka. Jadi sama sekali nggak mengira. Kami semua di kantor tenang-tenang aja begitu ya. Oke, kalau saya bisa konfirmasi Pak, benarkah pernyataan dari baik Pak Ketua KY dan Komisioner Taufikur Rahman itu dikeluarkan tanpa ada rapat-rapat internal, kemudian dilepas saja pernyataan seperti itu di publik seperti yang dikeluhkan oleh Hakim Sarpin? Kalau menyangkut keputusan itu memang ada rapat internal, tapi kalau pendapat misalnya secara tanya soal fakta ya kita tidak perlu. Misalnya tanya Pak Ketua, wartawan tanya apakah ada laporan tentang Pak Sarpin di Komisi Yudisial. Yang saya dengar dari Pak Ketua, beliau menjawab bahwa memang ada laporan 6 atau 7 laporan tetapi tidak terbukti. Tapi hanya satu yang sekarang masih ditindaklanjuti. Jadi tidak benar kalau Pak Ketua waktu itu mengatakan bahwa Pak Hakim Sarpin bermasalah. Itu yang saya dengar, tapi saya nggak tahu persisnya seperti apa. Ya. Oke, jadi yang Anda tahu apa sih sebenarnya yang dikatakan oleh Pak Ketua dan Pak Taufikur Rahman yang kemudian itu bisa dijadikan alat bukti untuk menetapkan mereka sebagai tersangka? Iya, saya tidak tahu di berita media massa seperti apa, tapi Pak Ketua mengatakan seperti itu. Jadi dia menjelaskan bahwa memang ada masalah dengan laporan masyarakat tentang Pak Sarpin di KY, tetapi yang 6 sudah selesai dan tidak terbukti. Yang satu masih ditangani belum selesai. Itu aja katanya. Itu yang saya dengar dari Pak Ketua. Kalau Pak Taufik itu berpendapat bahwa putusan Pak Sarpin itu melampaui aturan di KUHP. Jadi dalam KUHP tidak ada aturan tersangka bisa jadi objek pada peradilan, tetapi Pak Sarpin menjadikan itu sebagai objek pra peradilan. Itu yang saya dengar Pak Taufik. Selebihnya saya nggak tahu gitu, Mbak. Oke, baik. Pak Imam, bagaimana sebenarnya pandangan KY saat ini terhadap penetapan kedua baik komisioner maupun ketua Komisi Yudisial sebagai tersangka? Anda menilai memang wajar karena ada poin di mana ada laporan tetapi belum dibahas kemudian dilepas ke media massa, atau Anda melihatnya memang ada seperti anggapan sejumlah pihak ada politik balas budi di sini? Ya, saya tidak boleh berkata begitu karena kita berbaik sangka saja. Jadi mungkin polisi menemukan unsur-unsurnya kalau itu dilihat dari konteksnya Pak Sarpin ya. Tapi bagi kami ini dengan adanya penetapan 2 tersangka dari komisioner itu sangat menghambat kerja kami ke depan dan juga menimbulkan traumatik untuk menyampaikan keterangan karena kita dituntut oleh masyarakat untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penanganan perkara atau laporan masyarakat. Nah, ketika kita beri laporan, kemudian tiba-tiba ada yang menyinggung orang yang dilaporkan, itu atau yang memutus hakimnya, kemudian kita atau Komisi Yudisial ada komisioner yang dijadikan tersangka. Itu yang belum pernah terjadi selama 2 periode, baru sekali ini. Oke, baik. Pak Imam, saya masih akan menanyakan sebenarnya bagaimana kode etik Komisi Yudisial dalam menyampaikan pendapat atau menyampaikan status pemeriksaan terhadap hakim, tapi nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.